Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dalam program Rema, renungan singkat firman Tuhan di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Menikmati Kasih. Ku berhadapan denganmu.
Salam, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, saya dari Gereja Protestan Soterio Indonesia, Pos PI Dagen Palur, Surakarta. Dalam kesempatan ini mau menyampaikan renungan singkat dengan tema upah dosa adalah maut, yang akan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki inti daripada renungan, kita baiknya memahami apa itu dosa. Dosa dari kata Yunani dalam kitab Perjanjian Lama itu berasal dari kata khata'at, afon, dan pesaira, di mana kata itu menunjuk kepada bentuk pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Bahkan semua pemberontakan yang dilakukan oleh Allah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Dengan kata lain, manusia berlawanan dengan kehendak Allah. Dalam Perjanjian Baru dari kata Yunani, dosa itu memiliki arti hamartia, anomia, adigia, dan apistia. Di mana keempat kata ini mengartikan bahwa dosa itu kegagalan, kekeliruan, kesalahan atau kejahatan, pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi dosa itu bisa diartikan suatu pemberontakan yang dilakukan manusia terhadap Allah, atau adanya keinginan manusia menjadi sama dengan Allah. Apa yang menonjol dari sikap dosa itu? Yang menonjol adalah di mana manusia memiliki sifat yang mementingkan diri sendiri atau egois. Di mana dia suka berbuat jahat, tidak taat pada Allah, bahkan menjadi seterunya Allah. Dan dosa ini bisa merusak seluruh aspek kehidupan, bahkan memperbudak manusia itu sendiri. Ini bisa terjadi di Indonesia. Banyak orang-orang yang diperbudak oleh penguasa atau pengusaha-pengusaha besar. Dan manusia bisa mengalami kerusakan moral dan seterusnya. Dan akibat daripada dosa itu sendiri adalah adanya perseteruan dengan Allah, di mana dosa merusak hubungan antar sesama, merusak hubungan antar bangsa dan antar suku dan seterusnya. Karena adanya dosa di dalam diri manusia, apalagi dosa yang ada di para pemimpin, itu banyak mengakibatkan, memberikan efek yang luar biasa. Dosa itu sendiri bisa menguasai manusia. Munculnya iri hati, adanya saingan yang tidak sehat dalam bisnis, dalam sosial masyarakat, bahkan dalam pelayanan gereja pun ketika dosa itu masuk, di sana ada iri hati, ada dendam, dan ketika itu menguasai manusia, dosa begitu dahsyatnya. Bahkan manusia bisa saling membunuh di antara bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu yang sekalian, kuasa dosa bila mana dibiarkan dalam diri manusia, efeknya begitu dahsyat. Apa? Kita lihat hari ini peperangan antara Rusia dan Ukraina. Semuanya itu diakibatkan daripada dosa yang menguasai manusia. Apa jadinya Bapak Ibu? Ketika pemimpin dikuasai oleh dosa, pembunuhan bisa terjadi, nyawa manusia berserakan, tidak ada artinya. Itulah peperangan yang terjadi di muka bumi ini. Sesungguhnya semua adanya dosa, di mana iri hati, saingan yang tidak sehat,
antar bangsa dan seterusnya, ingin menguasai orang lain, bahkan ingin memperbudak orang lain. Itu dosa. Jadi dosa itu ternyata tidak hanya sekedar hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak baik, tetapi mengakibatkan perseteruan. Manusia bisa membunuh manusia yang lain, yang berkuasa bisa memerintah yang lemah, dan seterusnya. Nah, semuanya itu Bapak Ibu akibat daripada dosa. Ketika manusia diciptakan Tuhan, sesungguhnya manusia itu suci. Tetapi ketika manusia ada keinginan menjadi sama dengan Tuhan, di dalam Kejadian bab 3 ayat 4 itu, ketika manusia melanggar firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diusir dari Firdaus. Manusia maut. Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, ketika manusia melanggar firman Tuhan dan dikuasai dosa, sebagai hukumannya kembali dari tanah kembali kepada tanah, dari debu kembali kepada debu. Tetapi kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan ingin mengembalikan kondisi manusia. Di dalam kitab Kejadian dikatakan pasal 3 ayat 23, Tuhan adalah hidup. Dan manusia yang diciptakan secitra dengan Allah, manusia ingin kembalikan dalam satu kehidupan yang baru. Oleh karena itu, dalam proses panjang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Allah ingin mengembalikan manusia yang berdosa kembali kepada Tuhan. Karena di dalam diri manusia itu ada citra Allah, maka Tuhan berkehendak supaya citra Allah itu bisa hidup. Karena Tuhan itu hidup dan manusia itu miliknya Tuhan, maka kasih karunia Allah akan mengembalikan manusia yang berdosa kembali kepada Allah. Dengan syarat apa? Supaya manusia itu melakukan pertobatan. Jadi manusia itu untuk kembali kepada Allah yang telah dikuasai dosa tadi perlu pertobatan. Manusia perlu bertobat. Pertobatan itu apa? Dari bahasa aslinya adalah metanoia atau metanoia. Itu bertobat. Artinya ada di dalam diri manusia perlu adanya perubahan hati. Perlu adanya pertobatan yang nyata. Apa? Dalam pikiran. Pertobatan yang nyata di dalam sikap. Pertobatan yang nyata di dalam pandangan hidupnya. Mindsetnya. Berputar kembali kepada Allah. Bukan hanya menuruti keinginan dosa, namun berbalik, bertobat. Artinya manusia harus mengabdi kepada Allah kembali. Nah, ketika hari ini, saudara, kita diperhadapkan dengan akibat dosa, akibat pemimpin yang dikuasai dosa, peperangan bisa terjadi. Nah, oleh karena itulah gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan di dunia ini yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan harus menyerukan pertobatan supaya manusia kembali kepada hakikatnya yang adalah kudus. Maka di sana harus ada dikembangkannya pertobatan. Pertobatan adalah menjadi syarat mutlak bagaimana manusia memperoleh keselamatan. Di dalam Lukas bab 24 ayat 4 dikatakan bahwa pertobatan dan pengampunan harus diberitakan kepada segala bangsa, termasuk pemimpin-pemimpin dunia, supaya mereka tetap dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh iblis. Itu perlunya pertobatan yang ada, sehingga hakikat dosa yang adalah maut, ketika manusia kembali kepada Tuhan, kembali bertobat kepada Tuhan, dia membawa perdamaian. Jadi perlunya metanoia, pertobatan. Yang kedua adalah pertobatan epistrevo, itu bahasanya. Secara harfiah bahwa pertobatan itu adalah kembali, berpaling, berputar balik. Kembali mengandalkan kuasa Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mengimani Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya.
Dari disitulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam renungan singkat ini, mari pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan yang telah dipilih harus menyuarakan bahwa ketika manusia dikuasai dosa, terjadilah egois, terjadilah peperangan, saling membunuh, dan ini perlu pertobatan baru. Perlu dikembalikan kepada hakikat manusia yang adalah secitra dengan Allah, manusia yang kudus, manusia yang suci, dan berkenan kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa khususnya para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin dunia tidak mengembangkan kuasa dosa, tetapi mengembangkan bagaimana dia dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa dan negara, termasuk di dalamnya adalah rakyat itu, supaya membawa perdamaian. Khususnya mulai saat ini banyak peperangan-peperangan terjadi, banyak praktek perbudakan. Kembalikan, kita berdoa khusus supaya dunia tercipta damai sejahtera. Demikianlah Bapak Ibu Saudara kalian, mari kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pemimpin-pemimpin dunia kembali kepada citraning Allah. Ngawulo lumamping Gusti Allah, ngawulo kepada Tuhan, abdinya Tuhan, bukan abdinya setan. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk mereka supaya dunia berisi perdamaian seperti yang dirancang Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai, bukan rancangan malapetaka, sehingga terjadilah seperti surga dan di bumi seperti di surga. Jadi di sana damai sejahtera menyelimuti kita sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kembalikan kami sebagai manusia yang secitra dengan Engkau, terkhusus para pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin dunia, supaya mereka mengembangkan pertobatan dan pengampunan. Ketika terjadi pertobatan dan pengampunan, damai sejahtera akan menyelimuti kami sebagai manusia biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami serukan mendoakan pemimpin-pemimpin dunia supaya ada pertobatan, sehingga pertobatan mereka karena punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan bermanfaat bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk senantiasa menjunjung tinggi kebenaran yang daripada Tuhan, menciptakan bumi seperti di dalam surga. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.